Burung mambruk atau merpati mahkota adalah salah satu ciptaan alam yang paling menakjubkan. Burung ini sebenarnya adalah raksasa sejati di antara merpati. Seringkali ukurannya bisa sebesar kalkun kecil. Ciri khasnya yang paling terkenal adalah jambul megah seperti renda yang bertengger di kepalanya, mirip mahkota kerajaan. Jambul yang rumit ini berwarna biru keabu-abuan yang indah, dengan ujung putih, memberikan burung ini penampilan yang anggun dan megah yang tidak seperti burung lainnya. Tubuh burung ini ditutupi bulu lembut berwarna biru keabu-abuan, dengan dada merah marun tua atau coklat keunguan, yang menambahkan sentuhan warna yang kaya pada penampilannya secara keseluruhan. Kombinasi ini membuat mambruk menjadi pemandangan yang tak terlupakan di alam liar. Keindahan mambruk tidak hanya terletak pada bulunya. Matanya yang merah terang menatap dengan ekspresi lembut dan ingin tahu, menciptakan kontras yang mencolok dengan bulu-bulunya yang berwarna dingin. Gerakannya lambat dan hati-hati saat ia berjalan dengan anggun di lantai hutan. Tidak seperti merpati kecil yang mungkin terbang dengan gelisah dari dahan ke dahan, mambruk membawa dirinya dengan ketenangan dan martabat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah, mencari makanan. Raksasa yang unik dan lembut ini adalah simbol sejati dari alam liar yang belum terjamah di rumah asalnya, mengingatkan kita akan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang ada di planet kita. Ketika Anda melihat mambruk, Anda melihat sebuah karya seni yang hidup. Namanya dalam bahasa Indonesia, mambruk, sering dikaitkan dengan kerajaan dan keindahan, sebuah gelar yang pas untuk makhluk seperti itu. Ada 3 spesies utama burung ini: Western Crowned Pigeon, Southern Crowned Pigeon, Victoria Crowned Pigeon, all in natural habitat at stock. Mambruk Barat, Mambruk Selatan, dan Mambruk Victoria. Masing-masing dengan perbedaan halus tetapi semuanya memiliki jambul agung yang sama. Suara mereka adalah suara yang dalam dan menggelegar yang bergema di seluruh hutan, suara yang semakin langka setiap tahun. Suara ini adalah bagian penting dari lanskap suara hutan, musik alami yang menandakan ekosistem yang sehat dan berkembang. Mambruk bukan hanya sekadar burung, ia adalah harta warisan alam Indonesia. Penampilannya yang unik telah memikat orang selama berabad-abad, menjadikannya subjek daya tarik bagi pengamat burung, fotografer, dan pecinta alam di seluruh dunia. Burung ini mewakili semangat liar dan tak terkekang dari Pulau Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keberadaannya adalah bukti keajaiban yang dapat berkembang di lingkungan yang terisolasi dan murni. Melindungi mambruk berarti melindungi bagian indah dari sejarah alam ini untuk generasi mendatang, agar dapat mengagumi dan menghargai keindahannya yang tak tertandingi. Mambruk membuat rumahnya jauh di dalam hutan hujan lebat di Pulau Papua. Pulau besar ini yang dibagi antara Indonesia dan Papua Nugini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana burung-burung megah ini dapat ditemukan di alam liar. Mereka hidup di hutan dataran rendah, daerah rawa, dan hutan bakau. Biasanya tinggal di bawah ketinggian 500 meter. Burung-burung ini adalah terestrial, artinya mereka menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di tanah. Lantai hutan menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, mulai dari makanan hingga tempat berlindung, membuat kesehatan hutan secara langsung terkait dengan kelangsungan hidup mambruk. Penyebaran mereka spesifik untuk berbagai bagian pulau. Mambruk barat ditemukan di bagian barat Papua, di Provinsi Papua Barat dan Papua. Mambruk selatan mendiami dataran rendah selatan, sedangkan mambruk Victoria ditemukan di wilayah utara. Mereka bukan burung migran, mereka hidup sepanjang hidup mereka di dalam wilayah tertentu. Ketergantungan pada area tertentu ini membuat mereka sangat rentan. Jika rumah mereka hancur, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Mereka tidak bisa begitu saja terbang ke hutan baru yang jauh dan memulai hidup baru. Kehidupan burung berputar di sekitar mencari makanan di lantai hutan. Mereka memiliki makanan yang sebagian besar terdiri dari buah-buahan yang jatuh, biji-bijian, dan kadang-kadang invertebrata kecil seperti siput. Mereka berjalan perlahan dan metodis, menggunakan kaki kuat mereka untuk mencari di antara serasah daun. Peran ini penting untuk hutan itu sendiri. Dengan memakan buah dan biji, mambruk membantu menyebarkannya di seluruh lantai hutan. Proses ini, yang dikenal sebagai penyebaran biji, sangat penting untuk regenerasi hutan, karena membantu pohon dan tumbuhan baru tumbuh di berbagai daerah, menjaga kesehatan dan keanekaragaman hutan.
Burung-burung ini membangun sarangnya di pohon, biasanya tidak terlalu tinggi dari tanah. Sarang mereka adalah struktur kokoh yang terbuat dari ranting, daun, dan sulur, di mana betina bertelur tunggal berwarna putih. Kedua induk bergantian mengerami telur dan merawat anak setelah menetas. Tingkat reproduksi yang rendah ini, dengan hanya satu anak yang dibesarkan pada satu waktu, adalah faktor lain yang membuat populasi mereka lambat pulih dari ancaman apapun. Hutan yang aman dan tidak terganggu sangat penting bagi mereka untuk berhasil membesarkan anak-anak mereka dan memastikan kelangsungan spesies mereka di alam liar. Masa depan mambruk yang indah dalam bahaya serius. Burung-burung ini saat ini terdaftar sebagai spesies terancam, dengan populasi mereka menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Salah satu ancaman terbesar yang mereka hadapi adalah perburuan ilegal. Karena ukurannya yang besar dan gerakannya yang relatif lambat di tanah, mereka menjadi sasaran empuk bagi pemburu. Mereka diburu untuk dagingnya, yang dianggap sebagai makanan lezat di beberapa komunitas lokal, dan juga untuk bulunya yang spektakuler, yang dijual sebagai souvenir atau digunakan untuk dekorasi tradisional. Tekanan konstan dari perburuan ini telah secara drastis mengurangi jumlah mereka di banyak daerah, di mana mereka dulunya umum. Ancaman utama lainnya adalah hilangnya hutan rumah mereka yang cepat. Hutan hujan dataran rendah Papua sedang ditebang dengan kecepatan yang menakutkan untuk penebangan, pertanian, dan pertambangan. Area hutan murni yang luas ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit atau pembangunan lainnya. Ketika hutan hancur, mambruk kehilangan sumber makanannya, tempat berlindungnya, dan tempat bersarangnya. Saat habitat mereka menyusut dan terpecah menjadi petak-petak yang lebih kecil dan terisolasi, populasi burung yang tersisa menjadi lebih rentan dan lebih sulit menemukan pasangan, yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman genetik. Kombinasi perburuan dan hilangnya habitat menciptakan siklus mematikan. Saat hutan dibuka oleh jalan penebangan, menjadi jauh lebih mudah bagi pemburu untuk mengakses daerah terpencil yang sebelumnya merupakan tempat aman bagi mambruk. Burung-burung didorong ke kantong-kantong hutan yang semakin kecil, di mana mereka menjadi lebih terkonsentrasi dan karenanya lebih mudah ditemukan dan diburu. Tekanan tanpa henti dari dua arah yang berbeda ini membuat mambruk memiliki sangat sedikit tempat untuk bersembunyi. Suara mambruk yang tenang dan menggelegar digantikan oleh suara gergaji mesin dan keheningan hutan yang kosong. Fakta sederhana menyoroti bahaya. Diperkirakan ribuan mambruk diburu setiap tahun. Selain itu, tingkat deforestasi di Papua termasuk yang tertinggi di dunia. Untuk spesies yang bereproduksi sangat lambat, hanya bertelur satu butir per siklus bersarang. Tingkat ancaman ini sama sekali tidak berkelanjutan. Populasi tidak dapat pulih cukup cepat untuk menggantikan jumlah burung yang hilang. Tanpa tindakan mendesak dan efektif, kita berisiko kehilangan burung megah ini selamanya. Mambruk berjalan di atas tali tipis di atas jurang kepunahan. Kita harus peduli dengan nasib mambruk, karena kelangsungan hidupnya terhubung dengan kesehatan planet kita. Mambruk bukan hanya burung yang indah, ia adalah bagian penting dari ekosistemnya. Sebagai penyebar biji, ia memainkan peran penting dalam menjaga hutan hujan Papua tetap sehat dan beragam. Ketika mambruk menghilang, hutan kehilangan tukang kebun utamanya. Beberapa spesies tumbuhan mungkin kesulitan bereproduksi tanpa mambruk untuk menyebarkan biji mereka. Kepunahan satu spesies ini dapat menciptakan efek riak, memengaruhi banyak tumbuhan dan hewan lain, dan melemahkan seluruh ekosistem hutan yang juga kita bergantung padanya. Melindungi mambruk juga berarti melindungi salah satu hutan belantara terbesar yang tersisa di dunia. Hutan hujan Papua sering disebut sebagai salah satu paru-paru planet kita, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Hutan-hutan ini juga merupakan rumah bagi ribuan spesies unik lainnya. Banyak di antaranya bahkan belum ditemukan oleh sains. Dengan bekerja untuk menyelamatkan mambruk dan habitatnya, kita juga membantu memerangi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati global, dan melindungi sumber daya alam vital untuk masa depan umat manusia. Mambruk adalah spesies andalan. Menyelamatkannya berarti menyelamatkan seluruh dunianya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran. Banyak orang, bahkan di Indonesia, mungkin tidak tahu tentang mambruk atau bahaya yang dihadapinya. Dengan membagikan kisahnya dan keindahannya,
kita dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli. Kita harus mendukung organisasi konservasi dan upaya pemerintah yang bekerja untuk melindungi mangrove. Ini termasuk menegakkan hukum terhadap perburuan ilegal dan menciptakan lebih banyak kawasan lindung di mana burung-burung dapat hidup dengan aman. Ini juga melibatkan bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memberi mereka mata pencaharian alternatif agar mereka tidak perlu bergantung pada perburuan. Pada tingkat yang lebih sederhana, kita semua dapat berkontribusi dengan menjadi konsumen dan pelancong yang bertanggung jawab. Kita dapat memilih produk yang tidak berkontribusi pada deforestasi dan mendukung ekowisata yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan konservasi satwa liar. Kita dapat menyuarakan pendapat kita dengan menuntut perlindungan yang lebih kuat untuk hutan dan satwa liar kita. Jangan biarkan permata mahkota hutan ini menghilang. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa suara mangrove yang dalam dan menggelegar terus bergema di hutan hujan Papua untuk banyak generasi yang akan datang. Mari kita lindungi mangrove dan alam berharga di sekitar